Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyam wa syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Sahabat Mayasa dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersilaturahim melalui kajian singkat Mayasa pada siang hari ini dengan tema keistimewaan bulan suci Ramadan. Sahabat Mayasa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 193, dan ayat ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dari ayat ini kata kuncinya adalah beriman dan takwa. Bahwa ibadah puasa itu diwajibkan bagi orang-orang beriman. Kenapa orang-orang beriman? Karena orang-orang berimanlah yang bisa menyadari dan betul-betul bisa memahami tentang arti penting daripada puasa Ramadan ini sendiri. Bulan Ramadan, bulan yang sangat amat istimewa sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda bahwa man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang berbahagia, bersuka cita, senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Sahabat Mayasa dimanapun berada, bahwa bulan Ramadan itu memiliki banyak nama. Antara lain, yang pertama tentu yang utama adalah syahrus syiyam, bulan puasa. Bahwa di bulan Ramadan diwajibkan berpuasa. Di luar Ramadan atau di luar bulan Ramadan, puasa tentu dikenal hanya puasa sunnah saja. Tapi di bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkan puasa, di mana puasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang bagi orang yang beriman wajib untuk melaksanakannya. Nah, ibadah puasa ini memiliki keistimewaan luar biasa. Begitu sangat rahasianya ibadah puasa ini, hanya diri kita sebagai hamba dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sampai-sampai ada hadis qudsi yang berbunyi bahwa kullu amali ibn Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana jazibih. Bahwa semua amal anak Bani Adam itu untuknya kecuali puasa. Maka sungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Karena begitu istimewanya ibadah puasa, kita sebagai orang beriman harus betul-betul bisa menyadari bahwa ibadah ini memiliki banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak nilai-nilai yang dapat kita peroleh, kita bisa rasakan, baik orang yang berpuasa itu sendiri maupun dampak atau efek daripada ibadah puasa yang dilakukan oleh orang itu untuk kehidupan dia, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sahabat Mayasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan syahrul ibadah. Syahrul ibadah ini bahwa betapa di bulan Ramadan banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada ibadah tarawih. Bahwa ibadah tarawih ini, salat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Kita tidak dapatkan salat tarawih itu di luar Ramadan. Nah, kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan ini dengan melaksanakan tarawih setelah sholat isya.
Dan ini menjadi ciri khas juga di bulan Ramadan itu, di mana umat Islam setelah mereka berbuka puasa, lalu kemudian bersegera untuk menunaikan sholat Isya sekaligus sholat tarawih berjamaah. Nah, luar biasa sholat tarawih ini, walaupun sebagai ibadah tambahan, ibadah nafilah, tetapi memiliki banyak hikmah. Di masjid kita bisa tarawih, di musola ataupun di tempat lain kita bisa berjamaah melakukan sholat tarawih ini. Sholat tarawih ini bisa menjadikan orang kesempatan untuk kita bisa bertadarus bersama setelah sholat tarawih, kita bisa bersilaturahim dengan sesama jamaah, dan kita bisa merasakan manfaat daripada sholat tarawih itu sendiri. Kemudian sahabat Mahayasa rahimakumullah, yang ketiga adalah Syahrul Ghufran, bahwa bulan Ramadan adalah bulan pengampun, bulan pengampunan. Siapapun orang-orang Islam atau orang mukmin khususnya yang berpuasa, kita sangat berkesempatan untuk banyak beristighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bulan yang sangat mulia dan sangat istimewa, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang berpuasa untuk bisa bertaubat, beristighfar, menyesali segala perbuatan-perbuatan dosa-dosanya masa lalu, sehingga insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dalam Al-Quran surat Al-Imran 133 Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasara'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddatil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk memohon ampunan Tuhanmu dan surga yang seluas-luasnya langit dan bumi, yang disiapkan oleh untuk orang-orang bertakwa. Nah, tentu saja bulan Ramadan kita tidak sia-siakan. Untuk itu mari kita selalu beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menghapuskan kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, memuliakan derajat kita. Dan itulah tujuan utama puasa ini, la'allakum tattaqun, meraih derajat atau predikat muttaqin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan derajat muttaqin di akhir Ramadan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya berhasil menjalankan ibadah puasa, ibadah tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya selama bulan suci Ramadan, sehingga nanti di akhir Ramadan kita akan mendapatkan predikat muttaqin insyaallah. Demikian sahabat Mahayasa yang budiman, mudah-mudahan tausiah ini singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.